Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam berkat, pertolongan, dan perlindungan Tuhan. Mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini karena Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman-Nya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar dan menasihati kita hal penting dalam doa Bapa kami. Saya percaya kita sudah seringkali mengucapkan doa ini dan kita sudah hafal akan isi dari doa Bapa kami. Tapi malam ini ataupun hari ini kita akan belajar memahami apa hal penting dalam doa Bapa kami. Sebelum kita meminta sesuatu kepada Tuhan, seharusnya 3 hal penting ini harus kita pahami dalam hidup kita. Yang pertama dalam ayat 9, karena itu berdoalah demikian Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Artinya bahwa hal yang pertama, yang penting dalam doa Bapa kami adalah menguduskan nama Tuhan. Menguduskan nama Tuhan bukan hanya kita mempercayai bahwa Tuhan itu suci, Tuhan itu kudus, tapi hendaknya nama Tuhan itu betul-betul kita sakralkan dalam hidup kita, sehingga kita tidak mengucapkannya secara sembarangan. Karena ada hukum Tuhan yang berkata jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tetapi juga menguduskan nama Tuhan memiliki suatu pengertian bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, kita juga belajar menjalani kehidupan yang kudus di mata Tuhan, sama seperti Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Karena itu sebelum kita meminta dalam ayat 11, berikanlah kepada kami pada hari ini, harusnya kita belajar untuk kita terus menguduskan nama Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sangat penting ketika kita ada dalam doa. Karena itu akan menghambat doa kita kalau kita tidak menguduskan nama Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu hal yang penting harus kita pahami dalam doa Bapa kami adalah kita harus menguduskan nama Tuhan. Yang kedua, dalam ayat 10, datanglah kerajaan-Mu. Kita yang kedua hal penting dalam doa Bapa kami adalah kita harus berusaha untuk mendatangkan kerajaan Allah. Sudah barang tentu yang bisa kita datangkan adalah atmosfer ataupun suasana dari kerajaan Allah. Firman Allah berkata bahwa kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Itulah atmosfer kerajaan Allah. Ketika kita hidup dalam kebenaran, dalam damai sejahtera dan sukacita, maka kita sudah mendatangkan kerajaan Allah itu. Jadi sebagai umat kita belajar, kita punya tugas dan tanggung jawab sebagai anak-anak kerajaan Allah untuk menghadirkan kerajaan Allah itu dalam hidup kita secara pribadi, menghadirkan kerajaan Allah itu dalam rumah tangga kita, menghadirkan kerajaan Allah dalam tugas dan tanggung jawab kita, menghadirkan kerajaan Allah di kampung, di desa, di kecamatan, di kota, di provinsi, di daerah di mana kita ada. Sehingga kerajaan Allah itu merajalela. Ketika kita hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, maka kita sudah mendatangkan kerajaan Allah. Dan itu yang sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita sebagai warga-warga dari kerajaan Allah.
Atmosfer kerajaan Allah itu harus kita terus berusaha ciptakan dalam kehidupan kita, lebih khusus dalam rumah tangga kita, supaya atmosfer kerajaan Allah itu sungguh nyata, nampak dalam kehidupan kita bersama. Yang ketiga, hal penting dalam doa Bapa kami yang harus kita pahami, ayat 10 bagian B, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hal yang ketiga adalah kita harus mewujudkan kehendak Tuhan. Sehingga kehendak Tuhan yang ada di surga itu harus diciptakan di bumi. Apa yang menjadi kemauan Tuhan itu harus kita terus usahakan supaya ada di bumi ini. Jadi kita belajar sebagai umat supaya kita memindahkan atmosfer surga, memindahkan sistem aturan main yang terjadi di surga itu dalam kehidupan kita di bumi ini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa kehendak Tuhan yang terjadi di surga, hendaknya menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk menghadirkannya di atas muka bumi ini. Itulah yang namanya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sebagai umat, sebagai orang yang percaya kepadanya, kita terus belajar supaya apa kehendak Tuhan di surga itu terjadi dan tercipta di atas muka bumi ini. Dan saudara dan saya sebagai umatnya yang dia sudah tebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, itu bertugas supaya kehendak Tuhan di surga itu terjadi dan tercipta di bumi ini. Sehingga bagaimana sistem Tuhan di surga itu hendaknya tercipta di bumi ini. Apalagi kita dalam keluarga Kristen, kita berusaha supaya master plan ilahi terhadap keluarga yang notabene-nya adalah representatif surga, yang notabene-nya adalah miniatur surga, itu harus ada dan tercipta dalam rumah tangga kita. Sehingga jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa kehendak Tuhan? Hendaknya kita terus belajar dan berusaha sebagai umat untuk kita mewujudkannya, melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kehendak Tuhan yang ada di surga juga terjadi dan tercipta di bumi ini melalui saudara dan saya sebagai umatnya. Ini hal penting yang perlu kita pahami dalam doa Bapa kami. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami hal penting dalam doa Bapa kami, yaitu menguduskan nama Tuhan, mendatangkan kerajaan Allah, dan mewujudkan kehendak Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk kami bisa memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.